4 kesalahan fatal yang bikin rumah tangga rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, saya Mbak Novi. Selamat datang di channel Sahabat Sakinah ya. Rumah tangga yang rusak itu bisa berujung pada perceraian ya bun. Ya, akhir-akhir ini tuh marak sekali ya kasus perceraian rumah tangga, entah itu dari kalangan artis atau bahkan orang di sekeliling kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa ya Mbak penyebab rumah tangga bisa rusak seperti itu? Apakah melulu karena perselingkuhan? Atau ada kesalahan fatal dari suami istri itu sendiri yang tidak sengaja dilakukan? Nah, kalau masalahnya karena perselingkuhan bun, memang wajar ya jika rumah tangga itu rusak dan bisa langsung cerai. Tapi di sini saya ingin membahas tentang faktor internal suami istri, 4 kesalahan fatal yang bisa bikin rumah tangga rusak. Nah, maka itu silahkan bunda bisa simak dan cermati video saya sampai akhir. Oke, sahabat Sakinah, langsung saja ya. 4 kesalahan fatal yang bikin rumah tangga rusak adalah: yang pertama, kurangnya komunikasi. Nah, kurang komunikasi ini bun bisa disebabkan berbagai hal ya. Dari yang suami istri sibuk kerja, suami sering lembur, imbasnya bonding suami istri ini menjadi renggang, dan pada akhirnya suami istri ini sulit mengungkapkan perasaan. Berkurangnya komunikasi dan akhirnya tidak terbuka pada pasangan bun. Nah, kurang komunikasi ini juga bisa berimbas pada prioritas suami istri satu sama lain bun. Bisa saja suami ini lebih mementingkan nongkrong bareng teman kerja dibanding quality time dengan istri. Ya, karena suami ini merasa lebih nyaman, lebih asyik ketika ngobrol dengan teman kerja. Nah, hal kecil ini berawal dari kurangnya komunikasi dan bisa berujung pada cekcok rumah tangga. Kedua, curiga yang berlebihan terhadap pasangan. Nah, kenapa bunda bisa curiga berlebihan pada pasangan? Nah, lagi-lagi ini juga berawal dari masalah komunikasi bun. Ketika komunikasi bunda kurang dengan suami, otomatis waktu kebersamaan bunda kurang dengan suami, dan hal inilah yang bisa memicu komunikasi menjadi searah aja. Terkadang suami ingin memberi kabar sedang ada di mana, pulang jam berapa, dan masalah ringan lainnya. Nah, ketika hal ini menjadi kebiasaan, maka ketika bunda mencoba berkomunikasi pada suami, menanyakan hal yang tidak biasa bunda lakukan, maka biasanya suami akan merespon dengan diam dan menolak untuk menjelaskan. Nah, disinilah yang menyebabkan suami merasa nggak nyaman dan endingnya nggak betah sama bunda, dan na'udzubillahi min dzalik, suami bisa mencari sosok wanita lain yang bisa memberikan kenyamanan. Sehingga dalam benak bunda bisa timbul rasa curiga, karena alam bawah sadar bunda merasakan ada hal ganjil yang terjadi dalam diri suami. Nah, biasanya saya menyebutnya dengan alarm dalam hubungan. Ketika alarm ini sudah bunda rasakan, itu artinya kondisi hubungan bunda dan suami sedang dalam bahaya. Kemudian yang ketiga bun, saling perang ego. Saling perang ego yang saya maksud adalah saling mempertahankan pendapatnya dan tidak ada yang mau mengalah. Kalau kondisinya sudah seperti ini bun, sudah dipastikan aura dalam rumah tangga bunda terasa panas. Ketika di rumah rasanya nggak tenang dan seisi rumah mudah terpancing emosi, sekalipun masalah sepele, ya inilah yang memicu suami bisa nggak betah di rumah dan rumah tangga bisa bikin cekcok. Kemudian yang keempat, terlalu menggantungkan kebahagiaan pada suami. Saya tuh selalu mengingatkan pada para klien saya untuk mencari sumber kebahagiaan yang banyak, supaya tidak menggantungkan kebahagiaan hanya pada suami. Karena apa? Allah itu sudah mewanti-wanti kita dalam surat Al-Insyirah ayat 8 untuk tidak berharap apapun pada makhluknya, termasuk kebahagiaan pada suami. Ketika kita terlalu bergantung kebahagiaan pada suami, biasanya justru kita akan mendapatkan perasaan gak tenang, was-was, gelisah, dan galau saat suami jauh dari kita pun. Endingnya kita sendiri menjadi sulit bahagia. Namun beda halnya jika kita menggantungkan kebahagiaan kita pada Allah dan kita memiliki banyak sumber kebahagiaan, maka Allah lah yang akan mencukupi kebahagiaan kita dengan cara yang tiada kita sangka-sangka. Dan termasuk Allah sendiri yang akan menjaga hati jiwa raga suami saat jauh dari bunda. Nah, pertanyaannya nih, lalu bagaimana Mbak cara untuk menghindari kesalahan fatal tersebut? Oke, pertama bun, belajar membangun komunikasi yang hangat dan menyenangkan pada suami. Kedua, belajar untuk percaya dan bangun pikiran yang positif. Belajar untuk mengalah, untuk menang. Nah, untuk cara ini butuh arahan yang panjang bun dari saya. Kalau bunda ingin saya bimbing secara halus dengan grid Islami dan panduan psikologi khusus suami istri untuk bisa mengalah untuk menang,
silahkan Bunda bisa ikuti bimbingan dengan saya ya. Caranya gampang, silakan Bunda bisa hubungi Karina atau Jihan, asisten saya, pada nomor yang ada di atas ini ya. Baik, saya kira cukup. Semoga penjelasan saya dapat membawa ibroh dan perbaikan rumah tangga Bunda. Amin ya rabbal alamin. Saya Mbak Novi, saya pamit mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.